Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kejahatan seksual tak pernah ada habisnya karena korban begitu sulit entas dari trauma. Kejahatan seksual seringkali sangat sulit diungkap sampai tuntas. Apalagi hukum dan perundangan kita kerap memposisikan kejahatan seksual seperti kejahatan biasa. Syarat pembuktian dan prosedur pemeriksaannya dianggap kuno sehingga membuat trauma korban semakin menjadi-jadi. Belum lagi persoalan prasangka dan bias-bias yang membuat korban justru malah sering dipersalahkan. Menjadi makin rumit saat para pelaku adalah sosok-sosok populer. Mereka sering memperoleh benefit prasangka baik, sedangkan korban malah mendapat prasangka buruk. Ada aspek struktural dan kultural dalam upaya memerangi kejahatan seksual. Mengapa masyarakat begitu permisif dan cepat lupa terhadap para pelaku kejahatan seksual? Bisakah RUU penghapusan kekerasan seksual mengatasi kebuntuan ini? Inilah Mata Najwa, lawan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan pengaduan, korban mencapai 41 anak di bawah umur. Mata Najwa melawan kekerasan seksual. Sebelum berdialog teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa dialog-dialog kita sepanjang episode ini bisa saja mengandung muatan sensitif bagi sebagian orang, khususnya bagi para korban. MS, seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kami sesalkan, kalau memang itu benar dan terbukti terjadi, tentunya kami akan mengambil langkah dan sikap yang tegas. Ini mengutuk tindakan bullying ataupun pelecehan seksual dan tidak menoleransi tindakan pelecehan seksual tersebut. Para korban kejahatan seksual acap kali kesulitan mendapatkan keadilan. Kompleksitas persoalan membuat pilihan untuk diam dan bersuara sama-sama mengandung resiko. Untuk membahasnya sudah hadir di studio pengacara MS Embok, dan saya juga terhubung melalui sambungan telepon dengan MS, penyintas pelecehan seksual dan kasus perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia yang belakangan ini menjadi sorotan. Saya ingin menyapa Pak Bob dulu. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Bob. Ya, selamat malam. Saya ingin menyapa Pak MS yang berada di ujung telepon. Pak MS, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bersedia berbicara untuk Mata Najwa. Apakah sudah terhubung dengan Pak MS? Masih belum terhubung, baik. Selamat malam Pak MS, sudah terhubung dengan Mata Najwa? Masih belum terhubung? Baik, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, bagaimana kondisi Pak MS saat ini? Klien Anda. Sudah terhubung? Selamat malam Pak MS. Saya tadi sempat mendengar suara Pak MS. Selamat malam, bisa mendengar saya? Baik, saya ke Pak Bob dulu. Pak Bob, yang jelas kasus ini mengemuka ketika minggu lalu rilis pernyataan dan kisah dari klien Anda tersebar di media sosial. Sampai sejauh ini perkembangan kasusnya seperti apa? Perkembangan sampai saat ini, kami hari ini tadi kami mengantar korban ke Komnas HAM yang diterima langsung oleh Komisioner BKH, dan kami korban sudah menceritakan semua dan memberikan bukti-bukti awal, dan Komnas HAM berjanji akan mengawal proses ini. Setelah dari Komnas HAM, kami juga melakukan
perjalanan ke LPSK untuk mengajukan permohonan terhadap LPSK dengan MS, dan tadi kebetulan komisionernya pas sedang dengar pendapat di DPR sehingga kami diterima oleh stafnya. Dan tapi tadi ada statement dari Ketua LPSK bahwa mereka siap untuk mengawal kasus ini. Oke, jadi sudah ke polisi, kemudian sudah ke Komnas HAM tadi, Ya. dan sudah ke LPSK. LPSK. Oke, dan dari seluruh pertemuan dengan berbagai lembaga negara tadi, saat ini apakah juga sudah diperiksa lagi oleh KPI? Karena saya sempat mendengar bahwa ada permintaan untuk diperiksa internal di KPI. Ya, memang saya agak sayangkan juga sama KPI. 2 hari ini MS itu dipanggil oleh KPI secara internal, dan KPI secara tidak langsung melarang kami sebagai kuasa hukum untuk mendampingi. Ini sebetulnya sangat pelecehan buat kami seorang advokat ya, karena advokat itu dalam undang-undang advokat itu adalah sebagai penegak hukum. Adakah alasan kenapa kemudian Anda dilarang mendampingi klien Anda? Sampai sekarang kami tidak tahu yang pasti kenapa dia melarang kami sebagai kuasa untuk mendampingi MS. Oke, setelah ini saya akan mencoba menghubungi dan mudah-mudahan sudah hadir juga di Mata Najwa Ketua KPI yang nanti akan mengklarifikasi langsung apakah benar kuasa hukum dilarang untuk mendampingi korban MS. Saya akan mencoba menyapa Pak MS, apakah sudah tergabung di Mata Najwa? Selamat malam. Selamat malam Pak MS. Selamat malam, apakah sudah terhubung dengan Mata Najwa? Halo. Halo. Ya. Ya Pak MS, terima kasih sudah bersedia berbicara di Mata Najwa. Boleh saya tahu kabar Anda Bapak, kondisi seperti apa sekarang? Masih. Yes. Halo. Bagaimana Bapak, maaf terputus-putus karena memang teman-teman kami memang sengaja menyembunyikan identitas dan merusak suara sehingga tidak bisa dikenali. Saya ingin menyapa sekali lagi. Pak MS, bisa mendengar saya? Bisa. Bisa, baik. Kabarnya bagaimana Bapak? Masih. Stabil. Halo. Yes. Kabarnya bagaimana Pak kondisi saat ini? Ya, masih belum membaik. Saya membaca surat terbuka yang Bapak tulis, tergambar betapa berat situasi yang Bapak hadapi kemarin dan hari-hari ini. Apa dampak terbesar yang Bapak rasakan? Halo. Halo. Halo, iya bisa mendengar saya Pak? Ya, tampaknya ada kesulitan komunikasi, kita akan mencoba lagi. Apa yang bisa Anda gambarkan ke kami kondisi klien Anda Pak Bob? Kondisi klien kami secara fisik memang baik, tapi secara psikis mereka sangat terganggu, di mana kestabilan tentang emosional itu sampai sekarang masih terganggu, dan rasa traumatik dan ketakutan itu masih kelihatan. Karena dengan berita viral ini justru ketakutan itu muncul kembali. Jadi pada waktu awal-awal dia diperundung dari 2012 sampai 2014 itu dia betul-betul merasa dilecehkan oleh para terlapor itu, sehingga sampai mengganggu mental dia, sangat traumatik. Bahkan sampai kalau saudara MS ini tidur itu pun selalu mimpi buruk dan terbangun bahkan teriak-teriak. Sehingga dengan kejadian itu yang berulang-ulang, akhirnya keluarga itu mencoba untuk membawa MS berobat. Dia sempat berobat di rumah sakit Pelni karena dia mulai terganggu kesehatannya, yaitu lambungnya selalu sakit, sehingga akhirnya berobat ke rumah sakit Pelni dan kemudian di endoskopi, dan hasil dari endoskopi itu karena cairan hipertensinya naik, itu akibat trauma dan stres menurut dokter. Ya. Nah, kemudian karena tetap setelah berobat di Pelni pun tidak sembuh juga, akhirnya keluarga membawa berobat ke rumah sakit Sumber Waras, di mana di situ ketemu dengan psikiater dan kemudian sempat diberikan obat penenang, dan dari obat penenang itu
memang ada perubahan, tapi itu tidak maksimal. Akhirnya keluarga membawa lagi ke seorang psikolog di Taman Sari. Nah, hasil dari psikolog itu memvonis adalah dia terdampak PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Iya, disorder. Okay. Itu yang terjadi. Jadi memang kejadian ini di KPI ini sangat dahsyat, Nasba. Di mana MS ini pada sekitar 2015 itu oleh 5 terlapor itu dia dikeroyok dan dipegangi dan kemudian ditelanjangi. Itu yang membuat sudah ditelanjangi dan mohon maaf sampai vital dia pun dicoret-coret dengan spidol. Ini yang membuat trauma dia berkepanjangan. Tapi kemudian pada waktu KPI mengadakan BIMTEK di Bogor, itu pun terjadi lagi yang sangat luar biasa, di mana saudara MS sedang tidur kurang lebih jam 1.30, diangkat dari tempat tidurnya oleh para terlapor ini, dimasukkan ke kolam renang. Oke. Itu yang terjadi terus-menerus, sehingga MS sudah merasa tidak kuat menahan beban ini. Baik. Akhirnya MS coba melakukan melalui email pengaduan ke Komnas HAM pada bulan Agustus. Kemudian pada bulan Desember, Komnas HAM membalas email tersebut agar supaya MS itu melaporkan kepada kepolisian, karena ini dianggap tindak pidana. Nah, atas arahan itu, MS kemudian datanglah ke Polsek Gambir. Dia mencoba mengadu dan diterima, baru berkonsultasi, kemudian pihak polisi menyarankan agar dilaporkan ke atasan, karena dianggap ini masih masalah internal. Oke. Nah, kemudian setelah mereka mengikuti apa arahan polisi, mereka mencoba melapor ke atasan, tapi tindakan KPI setelah dilaporkan, dia ceritakan semua pada atasannya, hanya dipindah ruangan. Baik, kita akan lanjutkan ini karena setelah ini saya akan berusaha untuk menghubungi KPI dan meminta tanggapan dari KPI atas kejadian yang menimpa salah satu pegawainya setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah ini.